Amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat sekaligus juga bisa jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul qasri sab'atun. Pasal baru syurutul qasri, syarat mengqasar salat sab'atun itu ada 7 perkara. Jadi qasar salat ini teman-teman yang dirahmati Allah adalah secara bahasa artinya memang meringkas. Jadi maksudnya itu meringkas salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kalau dilihat dari sholat 5 waktu yang 4 rakaat itu zuhur, asar, dan juga isya. Nah sholat 4 rakaat ini kemudian dikosor. Artinya diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi ngerjainnya tetap ngerjain, cuman ada keringanan bahwa jumlah rakaat yang 4 itu diringkas menjadi 2 rakaat. Dan untuk meringkas ini diberikan yang namanya syarat. Artinya tidak mutlak orang serta-merta boleh mengqasar sholat. Jadi untuk mengqasar sholat ini perlu adanya syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka qasornya tidak boleh. Tidak boleh berarti tidak sah. Tidak sah itu berarti sholatnya juga tidak menggugurkan kewajiban. Begitu. Itu yang namanya qasar. Beda dengan jamak ya. Kalau jamak itu kan 2 sholat yang waktunya berdekatan itu digabungkan dalam satu waktu. Jadi sholatnya 2 kali tapi di salah satu waktunya itu jamak sholat. Dan jamak sholat pasangannya zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi entah dia sholat zuhur dan asar di waktu zuhur atau sholat zuhur dan asar di waktu asar. Itu menjamak. Dan orang yang menjamak sholat itu belum tentu boleh mengqasar sholat. Karena sebab jamak bukan sebab qasar. Tapi kalau orang sudah boleh qasar sholat, dia juga sudah boleh jamak. Karena sebab qasar juga sebab jamak. Tapi sebab jamak belum tentu juga sebab qasar gitu. Kemarin udah disebutin ya. Jadi salah satu sebab jamak itu kan sebab jamak ada 5. Pertama wukuf, kedua safar, yang ketiga hujan, yang keempat sakit, kelima darurat. Sedangkan qasar ini sebabnya cuma 2. Pertama wukuf, kedua safar. Yang mungkin orang bisa qasar sekaligus jamak ya antara kalau dia wukuf di Arafah tanggal 9 zuhur asar maghrib isyanya di Muzdalifah atau dia safar gitu. Tapi kalau dia mendapatkan kebolehan jamak sebab misalnya sebab hujan bagi orang yang memang punya rutinitas berjamaah di masjid, dia kan boleh menjamak itu jamak takdim. Itu kan nggak boleh qasar, jamak aja gitu. Atau dia menjamak sholatnya karena sebab darurat seperti dokter jaga pasien urgen tiba-tiba datang menjelang maghrib, waktu maghribnya tidak mungkin selesai ini penanganan pasien, maka dia jamak di waktu isya nanti. Tapi hanya sekedar jamak begitu, tidak bisa kemudian mengqasar. Sedangkan kalau orang sudah boleh qasar, itu sudah pasti boleh jamak. Gitu. Nah untuk mengqasar ini syaratnya ada 7. Gitu ya.
syaratnya ada apa namanya 7. Walaupun di sini nih kata Syekh Salim Asy-Syatiri ditambahkan ada 4 syarat, tapi 4 syaratnya nanti kita selipin di beberapa bagian. Yang pertama syarat qasar dari 7 syarat yang ada ayyakuna safaruhu marhalataini. Wajib karena sebab qasar itu kan safar kan tadi disebut, sebab safar tuh apa namanya antara dia wukuf atau dia safar. Nah, kalau dia safar, maka safarnya itu wajib 2 marhalah. Nah, 2 marhalah ini teman-teman yang dirahmati Allah, istilah yang dipakai oleh kebanyakan orang Arab tentang waktu apa sih kalau marhalah ya bahasa Indonesianya tuh. Satu marhalah tuh 1 kali jalan gitu. 2 marhalah tuh 2 kali jalan begitu. Jadi 1 marhalah itu 1 kali jalan, 2 marhalah itu 2 kali jalan. 2 kali jalan apa Ustaz? 2 kali jalan unta. 2 kali jalan unta. Jadi 2 marhalah ini muncul daripada sabda Nabi Muhammad SAW yang waktu haji wada beliau betul haji wada. Saya lupa antara haji wada atau Fathu Makkah. Tapi beliau ucapkan ini ketika di Mekah. Jadi ketika di Mekah Nabi Muhammad SAW memberikan semacam guidance, petunjuk. Kata Nabi Muhammad, latak suruh minas sholati, wahai orang-orang muslim, jangan kalian mengqasar salat illa fi aqalli min arba'ati burdin, kecuali kalau apa namanya? Kecuali kalau perjalanannya itu 4 burut. 4 burut. 4 burut itu ditanyakan oleh sahabat yang lain. 4 burut itu dari mana ke mana ya Rasul? 4 burut itu dari Mekah ke Usfan. Mekah ke Usfan. Mekah Ain Sin Fa. Alif Nun Usfan. Usfan itu di kota Taif. Kemudian sebab hadis ini ulama ngukur Mekah ke Usfan itu kalau diukur dengan perjalanan biasanya orang yang sering melakukan perjalanan itu 2 marhalah itu. 2 marhalah itu maksudnya 2 kali jalan unta. Karena maksimal unta berjalan itu karena unta tuh maksimal jalan kalau dia sehari malam istirahat gitu. Kalau dia malam aja, Pak, siang istirahat. Pagi itu maksudnya dari terbit matahari sampai terbenam. Itu maksimal dari terbit matahari sampai terbenam, itu 1 kali jalan itu yang disebut 1 marhalah itu 8 farsah. Jadi 4 burut itu 2 marhalah. 1 marhalah itu 8 farsah. Berarti 8 farsah ini sama dengan 2 burut gitu. 8 farsah. Kalau Mekah ke Usfan tuh kata orang-orang yang biasa melakukan perjalanan, Mekah ke Usfan tuh biasanya kita 2 kali jalan gitu. 2 kali marhalah. Jadi unta kita ajak jalan sampai terbenam matahari, mereka istirahat, besok jalan lagi. Jadi 2 hari itu perjalanan. 1 hari perjalanan unta bisa paling maksimal tuh 8 farsah gitu. 8 farsah. Artinya kalau 2 marhalah berarti 8 kali 2 16 farsah. Dan itu memang jarak Mekah ke Usfan. Jarak Mekah ke Usfan itu memang 2 kali marhalah yang kemudian dikonversi oleh ulama menjadi banyak versinya ya, karena namanya juga konversi, dikonversi ke kilometer menjadi 89 kilometer. 89 kilometer. Kalau mil, dikonversi mil, itu ukurannya 48 mil. Tapi orang kita nggak pakai mil. Orang kita biasa pakai kilometer, 89
kilometer. Nah, 89 kilometer ini saya dapatnya dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau punya kitab nih, kitabnya ada di sini nih. Ada satu bab khusus membahas tentang al-mikyal, al-makayil wal maqayis. Ukuran volume, berat, jarak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW kadang nyebut 1 mud, 2 mud, 1 sok, kan begitu. Jaraknya, beratnya, itu dikonversi oleh Dr. Wahbah, dibikin satu bab khusus. Nah, beliau mengatakan 4 burut itu sama dengan 16 farsah, 16 farsah itu sama dengan 89 kilometer. 89 kilometer. Dan kalau kita buka Google Maps sekarang, taruh satu titik di Makkah Al-Mukarramah gitu. Kemudian taruh satu titik lagi di Usfan Taif gitu. Itu kita, ini saya belum cek lagi ya, tapi terakhir saya cek itu beberapa waktu yang lalu pakai Google Map di Android, itu Google Map bilangnya betul tuh 89 km. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Usfan, dikonversi oleh Dr. Wahbah 89, ternyata Google Map bilangnya juga 89 km gitu. Mekah Mekah Al-Mukarramah ke Usfan. Tapi pada intinya itu jaraknya itu 89 km. Nih saya lagi buka Google Map gitu. Kita mau lihat benar apa enggak. Kalau buka sekarang lagi. Sekarang saya bukanya udah lumayan lama tuh. Usfan. 97 Ustaz kalau Di situ 97 ya. Usfan. Usfan ya. Iya. Ini mana jarak ini? Mana sih jarak itunya? Karena ini ngukur jalan sih Ustaz ya. Iya, karena Usfan juga banyak ini. Usfan juga banyak ini, Usfan. Gitu. Tapi pada intinya itu 80 kurang lebih 89 km. Maka kalau 89 kilometer begitu ya. 89 kilometer itu dari sini ke kira-kira ke Serang Timur lah. Serang Timur tuh udah 90 sekian itu. Jadi itu yang pertama. Artinya kalau perjalanannya kurang dari 89 kayak Puncak, kemudian Cilengsi, Cilebut begitu ya. Lenteng Agung apalagi. Nggak nyampe 89. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Syarat yang kedua, perjalanannya itu perjalanan mubah. Jadi maksudnya perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan la tunaturuh khusu bil ma'asi. Keringanan syariat itu tidak pernah diperkenankan oleh orang yang sedang bermaksiat. Jadi orang yang sedang bermaksiat dia tidak boleh qashar. Walaupun memang sejatinya orang yang maksiat itu biasanya nggak pernah mikirin sholat. Orang yang melakukan perjalanan mana gitu ya, mau nyuri, biasanya nggak. Tapi itu maksudnya ini sebagai pengguguran kewajiban. Sebagai orang-orang yang diamanahkan ilmu oleh Allah, punya kewajiban memberikan informasi bahwa kemaksiatan yang terjadi di perjalanan itu tidak membuat orang jadi boleh mendapat keringanan gitu. Artinya kalau tetap dia seperti itu ya kita udah bebas kewajiban kita. Maka dia harus tanggung dosanya maksiat sekaligus dosa meninggalkan sholatnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, wal ilmu bi jawazil qasr. Nah, ini syarat yang
yang agak apa sih istilahnya itu subjektif ya. Karena ini kebolehan syariat ini kan tidak terikat dengan orang tahu atau tidak tahu. Kalau disyaratkan bahwa dia harus tahu bahwa dia boleh kosor begitu, ini kan menjadi sempit sekali syariat. Artinya syariat itu cuma buat yang boleh saja. Tapi kalau ditarik apa istilahnya diambil sudut pandang apa namanya sudut pandang yang berbeda, bahwa memang betul kita itu tidak boleh beribadah dengan keraguan-raguan. Kita tidak boleh beribadah dengan kebodohan. Yang namanya ibadah itu harus dilandaskan dengan ilmu dan juga informasi yang benar. Bagaimana bisa orang mengkosor sholat sedangkan dia sendiri nggak tahu dia boleh kosor apa enggak, begitu. Jadi sudut pandang yang lebih baiknya begitu, bahwa apa namanya bagaimana mungkin dia bisa kosor sholat sedangkan dia sendiri nggak tahu. Maka disyaratkan harus tahu bahwa dia termasuk orang yang boleh kosor sholat. Artinya dia tahu apa yang menyebabkan orang boleh kosor sholat. Itu yang ketiga, syaratnya al ilmu bijawazil qasr, yaitu informasi, tahu pengetahuan dia terhadap kebolehan kosor bagi dirinya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, waniyatul qasri indal ihrami. Niat kosor salat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram ditambahin. Di pertemuan yang lalu tentang niat kita bahas bahwa salat itu wajib niat. Ada 3 item yang disebutkan ketika niat. Pertama, salatnya. Jadi kan niat itu pemberian maksud terhadap ibadah. Ketika dia takbir Allahu Akbarnya apa tuh? Allahu Akbarnya sholat. Sholatnya apa? Sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat wajib. Wajibnya apa? Ada 5 yang wajib. Ada zuhur. Nah, ini saya niat sholat wajib atau sholat fardu zuhur. Ini kan yang harus nih. Yang paling minimal disebutkan dalam niat ketika takbiratul ihram. Maka kalau dia kosor tambahin gitu. Tambahin niatnya. Saya niat sholat. Atau kan kemarin juga kita singgung bahwa nggak perlu berbarengan dengan takbir kalau memang susah. Yang penting sebelum takbir dia persiapkan hati, kemudian dia tenangkan, mantapin hati untuk niat. Kalau susah dibantu dengan lisan. Saya niat sholat fardu zuhur di kosor. Allahu Akbar gitu. Jadi itu mesti disebutkan dalam niatnya ketika takbiratul ihram. Nah ini yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Jadi jangan sampai, karena kan aslinya sholat 4 rakaat, ketika dia melakukan 2 rakaat begitu, maka niatnya tuh menyelisih apa yang dia kerjakan. Maka ketika niat berselisih dengan pekerjaan, maka pekerjaannya jadi batal. Kan dia niatnya sholat zuhur. Orang nih kalau tanpa ada niat kosong, saya niat sholat fardu zuhur, Allahu Akbar gitu. Kemudian dia sholatnya 2 rakaat. Nah ini kan bertentangan gitu. Padahal niat itu kan adalah pemberian maksud terhadap pekerjaan di awal berbarengan dengan awal pekerjaan tersebut. Maksud yang diberikan di awal itu sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Kenapa dia sholat 2 rakaat kan begitu? Maka ada yang mesti dibatalin nih. Kalau niat nggak mungkin dibatalin, yang dibatalin adalah ibadahnya, gitu. Karena niat tidak ada wujudnya. Jadi maka itu ketika takbiratul ihram ditambahin. Berarti kalau dia kan 3 kan, sholat hukumnya fardu apa sunnah, kemudian jenis sholatnya. Kalau berjamaah kan tambahin makmum, saya niat sholat fardu zuhur makmum 4. Berarti kalau qashar berjamaah ada 5. Saya niat sholat fardu zuhur makmum qashar gitu. Jadi sebut aja dengan bahasa Indonesia. Itu yang ke apa namanya? 1, 2, 3, 4, yang kelima. Ya. Sekarang 5. Ya, yang tadi 4. Niat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, ayyaku antakuna sholatu rubaiyah. Sholat yang dikosor haruslah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Begitu ya.
Artinya sholat maghrib bisa gak Ustaz dikosor? Nggak bisa. Sholatnya 3 rakaat. Kalau dikosor tuh jadi 1,5. Kalau 1,5 tuh bingung tahiyat akhirnya tuh. Tahiyat akhirnya tuh pas lagi berdiri, ruku apa tidak. Gitu. Kan ya. Jadi cuman zohor, asar, isya. Maghrib nggak bisa, subuh nggak bisa. Gitu. Subuh kalau dikosor jadi 1 no. Witir jadinya. Kemudian yang keenam wadawa musafar ila tamami. Ini wadawa musafar ila tamamihi artinya masih dalam perjalanan sampai ila tamamiha sampai selesainya salam, selesai sholatnya salam. Jadi kan ada beberapa orang yang punya keluangan tempat. Artinya dia nyewa gerbong yang eksekutif atau memang satu gerbong dia sewa untuk satu keluarga. Lalu di gerbong itu dia bisa sholat berdiri begitu. Kalau dia kosor pas selesai salam itu dia masih di perjalanan yang mana dia boleh kosor. Jangan sampai ketika assalamualaikum ternyata keretanya udah masuk kampungnya gitu. Dia katakanlah berangkat dari Babat Lamongan, tujuannya Tanah Abang begitu. Subuh berangkatnya dari Isya, Isya sudah dikosor begitu ya. Babat itu kan dari terakhir saya pernah ke Babat itu naik jam 4 sore, nyampe jam 7 pagi. Apa namanya? Jam 4 sore. Katakanlah dia naik jam subuh lah begitu. Subuh. Lalu kan kalau subuh jam 4 atau mungkin jam 5 nyampe kira-kira maghrib atau apa namanya asar lah. Dia pasti antarlah sholat zuhur asarnya di jamaah aja, jamaah takhir di waktu asar gitu. Lalu sholatlah dia jamaah takhir di waktu asar. Ketika sholatnya baru terlaksana sholat zuhurnya misalnya, kemudian nyampe itu dia Tanah Abang, yang mana Tanah Abang kampungnya, maka asarnya nggak boleh dilakukan 2 rakaat karena safarnya udah selesai. Safarnya berarti ketika dia masuk kampungnya, karena Tanah Abang tuh kampungnya. Ya, maka sholat asar 4 rakaat gitu. Nah, atau sebaliknya, pada intinya dia boleh kosor selama masih di perjalanan. Kalau dia di tengah-tengah sholat nih, lagi sholat, niatnya udah kosor, tapi ternyata pas baru 1 rakaat misalnya, udah nyampe kampungnya, maka itu kata ulama wajib menggenapkan sampai 4 rakaat, gitu. Karena status satu safarnya sudah hilang. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7, wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Ini pandangan Syafi'i banget gitu. Pandangan Syafi'i banget tuh maksudnya orang yang kosor sholat, orang yang jamak sholat atau kosor sholat, maaf. Orang yang kosor sholat itu kalau berjamaah tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat. Jadi bermakmum kepada orang yang sama-sama kosor. Ini pandangan Syafi'i tulen, dalam arti memang begini resminya pandangan Syafi'i, orang yang kosor tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat. Tapi banyak juga ulama Syafi'i, salah satunya contohnya Imam Nawawi ad-Dimashqi. Imam Nawawi yang punya kitab Al-Majmu' justru mengatakan nggak ada masalah, tidak bermasalah kalau orang kosor itu bermakmum kepada mukim. Kalau dia makmumnya sejak rakaat ketiga, salam bareng karena dia 2 rakaat kan gitu. Imamnya udah rakaat ketiga, dia 2 rakaat aja kan cukup jadi salam. Tapi kalau dia sholat bareng bersama mukim yang 4 rakaat itu dari sejak awal sholat, maka pilihannya antara 2. Pertama, dia bisa memisahkan diri mufarokoh di rakaat kedua. Jadi ketika rakaat kedua imamnya berdiri, dia terusin baca tahiyat kemudian memisahkan diri salam sendiri. Atau pilihannya dia bisa diam. Jadi ketika tahiyat dia diam di situ. Terus diam aja duduk sampai kemudian imamnya duduk tahiyat akhir lalu dia salam bareng gitu. Tapi pandangan ini punya resiko, dua-duanya punya resiko. Kalau kita milih berhenti di rakaat kedua lalu memisahkan diri, itu bakal dilihatin banyak orang. Kan ya.
Tapi sebaliknya juga sama. Kalau kita diam di situ, rakaat kedua kita duduk tahiyat diam, menunggu imam 2 rakaat selanjutnya sampai kita akhirnya salam bareng, itu juga berpotensi dicap muridnya Panji Gumilang itu bakalan. Karena ilmu kayak gini nih nggak banyak orang tahu kan gitu. Jadi kalau nggak banyak orang tahu nih janganlah begitu. Makanya untuk itu pastikan perbuatan keputusan yang kita ambil itu tidak menimbulkan fitnah. Ya maka yang paling enak udahlah sholat bareng sama yang sama-sama kosor aja gitu. Tapi kan di depan lagi jamaah Ustaz. Ya kalau mau ikut jamaah tunggu di rokat ketiganya. Atau kalau emang nggak mau ikut jamaah ya tunggu sampai jemaahnya selesai kita bikin jemaah sendiri aja gitu. Jadi jangan walaupun secara syariat boleh. Jadi itu kan yang disebut dengan sah secara agama tapi tidak patut menurut sosial. Agama bilang sah-sah aja, tapi sosialnya bilang nggak patut begitu, gitu. Tidak patut dilaksanakan karena mengandung fitnah begitu. Kayak di suami menceraikan istri yang sedang hamil kan gitu. Secara syariat kan sah-sah aja. Nah, menceraikan dalam itu kan orang hamil kan dalam masa suci. Jadi tidak ada masalah. Tapi secara sosial tuh nggak bagus. Ya, Laki-laki itu jadi orang apa istilahnya orang yang mengayomi gitu. Walaupun dia bukan polisi tetap dituntut jadi orang yang mengayomi. Gitu. Jadi tetap harus ditungguin sampai selesai gitu. Baru kalau mau cerai selesai kehamilan. Jadi itu 7 syarat daripada qasar sholat. Yang pertama safarnya harus 2 marhalah minimal. Jadi kalau kita jalan udah ke Bandung, kalau Bandung tuh udah ini ya, udah 100 sekian kilometer. Nah, kalau Jonggol masih 60-70 tuh dari Jakarta. Jonggol. Cianjurnya mana dulu nih? Kalau Cianjurnya Cibodas tuh masih 70-an, 60 malah kan ya. Cianjur, tapi kalau Cianjurnya udah Cianjur yang kampung atau kota yang kemarin gempa juga tuh belum sampai 80 tuh ya. Itu jadi masih intinya 89 kilometer. Kemudian yang kedua safarnya mubah, yang ketiga dia mengerti, tahu ilmu tahu bolehnya qasar. Yang keempat niat qasar ketika takbiratul ihram. Yang kelima sholatnya 4 rakaat. Yang keenam safar masih ada ketika selesai sholat. Yang ketujuh tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini cukup. Insya Allah kita lanjut di pekan akan datang tentang syarat sah Jumat. Insya Allah. Ini nanti banyak syarat yang ternyata orang Jakarta tidak memenuhi ini syarat sah Jumat. Insya Allah di pertemuan akan datang. Saya kembalikan ke Mas Ari untuk kita buka tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik nih kayaknya. Banyak pertanyaan nanti nih. Ya, makasih pada Ustadz atas penjelasannya. 7 tadi ya syarat mengqasar sholat. Insya Allah kita masuk waktu ditanya jawab ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand langsung. Chat boleh. Oh ini Mas Olo udah raise hand ya. Silakan Mas Oloan. Langsung aja. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Ana pernah dengar jadi kalau imam lokal itu sholatnya boleh di tempat gitu, Ustadz. Gimana? Iya, itu waktu kan tadi Ustadz bilang kalau nggak boleh bermakmum ke orang lokal, orang yang sholatnya sempurna, kan 4 Ya. rakaat. Nah, Ana waktu itu pernah dengar, lupa waktu itu siapa yang ngomong, Ustadz. Dia itu ngasih dalilnya, buktinya kita kalau ke Mekah bermakmum sama orang Mekah kita ikutnya 4 rakaat juga gitu, Ustadz. Dan nggak ada yang dikosor. Gitu. Nah, terus yang kedua, berapa lama boleh kita ngekosor, Ustadz?
Apakah Ya, selama dalam perjalanannya itu boleh dikosor terus gitu sampai kita benar-benar pulang atau ada waktunya? ya. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang kan qashar sholat ini bukan kewajiban. Qashar sholat ini kesunahan bagi orang yang terpenuhi keringanan untuk boleh qashar. Jadi mengqashar sholat ini hukumnya sunnah bukan kewajiban. Artinya ketika kita datang ke satu tempat di mana mereka berjamaah, kita ikut aja lah berjamaah 4 rakaat, ya nggak apa-apa, sah-sah juga, tidak ada masalah begitu. Hanya saja memang keringanan qashar itu beberapa ulama justru menyikapinya lebih tinggi dibanding ikut berjamaah dengan orang yang sholat sempurna begitu. Tapi kalau mau ngambil fadilah jamaah dia sholat sempurna, sah saja, nggak ada masalah. Tapi kalau orang Mekah, kita ke orang Mekah itu sebenarnya kagak pas itu, ngambil ngambil syahidnya, ngambil dalilnya kagak pas, karena orang kita ketika nyampe Mekah itu sudah tidak lagi musafir, karena kita sudah tahu akan singgah di Mekah lebih dari 3 hari. Orang yang tahu bakal singgah lebih dari 3 hari, statusnya itu jadi mukim ketika nyampe. Ini juga sekaligus pertanyaan kedua nih. Jadi berapa lama orang boleh qashar? Dibedakan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu berapa lama dia singgah di kota itu, di kota di mana bukan rumahnya, bukan kampungnya. Saya dapat surat tugas ke Makassar, ke Palembang. Di suratnya ditulis bahwa saya itu kunjungan kerja selama 5 hari misalnya. Berarti saya adalah orang yang sudah tahu akan singgah di kota tersebut selama lebih dari 3 hari. Selama lebih dari 4 hari lebih. Jadi 4 hari atau 3 hari lebih. Jadi bahasanya enaknya tuh 4 hari ya gitu. 4 hari. Ya 4 hari. Orang yang tahu bakal singgah lebih dari 3 hari, gitu, maka ketika sampai udah nggak boleh qashar sholat. Status musafir hilang ketika dia sampai karena dia tahu bakal singgah lebih dari 3 hari. Sama seperti jemaah haji kita nyampe Madinah udah hilang itu, karena di Madinah gelombang pertama tuh Madinah 9 hari. Jalan lagi ke Mekah. Di perjalanan musafir tuh Mekah Madinah kan 400 sekian kilometer. 400 sekian tuh dari sini ke 400 tuh. Mana? Malang ya. Gitu. Malang itu. Jauh pokoknya 400. Tapi nyampe Mekah hilang status safar. Karena di Mekah kita sudah tidak lagi musafir. Karena kita sudah tahu bakal singgah lebih dari 3 hari. Nah, orang yang tahu singgahnya kurang dari 3 hari jadi dapat surat tugas kemana nih, ke Palembang. Berapa hari? 5, kerjanya 7 sore kembali. Kurang dari 4 hari, 3 hari kurang itu. Kalau dia tahu bakal singgah kurang dari 3 hari kurang, maka dia statusnya musafir selama itu. Selama di itu musafir. Ini kalau nih. Jadi kalau atau tahu hari masih musafir. Tapi kalau tinggal, nah bagi orang yang nggak tahu gimana? Seperti orang yang kan macam-macam ya. Orang yang nggak tahu tuh kayak misalnya apa ya? Ya contoh paling sederhana kan nungguin orang sakit. Dia dapat kabar kerabatnya kecelakaan di kota tertentu misalnya. Lalu dia datang, ditanya sama orang temennya, berapa lama mas di sini? Wah saya nggak tahu kan gitu. Gitu. Ada saya kan di rumah tuh
itu gedor, tau nggak ATM gedor? Jadi gedor-gedor tuh duit keluar Agak dari nih. kontrakan. Oh, Itu namanya ATM gedor. Itu beberapa orang banyak ngontrak itu bukan mau tinggal, tapi karena ada urusan interview, nyari kerjaan, macam-macam gitu. Ditanya, Pak Haji, kalau saya ngontrak seminggu aja boleh nggak? Waduh, kita nggak boleh, kita bisa bolehnya bulanan begitu. Emang mau berapa hari tinggal di sini? Nggak tahu Pak Haji, gitu. Kita lagi, saya nih sama teman lagi nyari kerja aja, no sono sini, kata dia gitu. Nah itu kan berarti dia nyampe ke situ belum tinggal, dan dia nggak tahu berapa lama singgah di situ. Orang yang tidak tahu berapa lama dia singgah di kota, singgahnya di kota tujuan dia singgah, itu batasannya 18 hari. 18 hari ini dari mana Ustaz? Ini memang diperdebatkan ya, sebahagian ulama bilang sampai 20 hari. Imam Abi Hanifah bilang itu sampai 25 hari kalau nggak salah. Jadi 18 hari ini diambil dari lamanya Nabi Muhammad singgah di Mekah ketika Fathu Makkah. Jadi ketika Fathu Makkah Nabi Muhammad singgah kan hampir setengah bulan di Mekah, itu hampir setengah bulan. Ketika sampai setengah bulan, hampir sebulan lebih, sebulan setengah lebih. Itu ketika hari ke-18 Nabi Muhammad, hari ke-19 maksudnya, 18 selesai masuk hari ke-19. Hari ke-19 Nabi Muhammad berhenti qashar sholat. Jadi selama Fathu Makkah itu Nabi Muhammad dari mulai nyampe itu qashar, jamak qashar terus gitu. Ketika nyampe hari ke-19 Nabi Muhammad berhenti itu qashar. Maka disimpulkan, karena Nabi Muhammad kan nggak pernah tahu, maksudnya tidak pernah menentukan saya di Mekah ini sekian, enggak gitu. Jadi ketika nyampe memang tidak tahu berapa lama orang, berangkatnya juga kan sesuai wahyu kan gitu. Berangkat Fathu makanya kan nungguin wahyu. Balik lagi nungguin wahyu lagi kan. Nabi Muhammad tidak tahu, makanya Nabi Muhammad terus mengqashar sholat sampai 18 hari. Itu apa namanya, keadaan di mana orang boleh mengqashar sholat gitu. Oke. Mudah-mudahan cukup. Ada lagi? nyambung dikit Ustaz tadi dari pertanyaan Mas Olo nih sebelum ada pertanyaan berikutnya. Tadi kan kalau 4 hari udah tahu nih 4 hari paling enggak kita mau ke tempat yang bukan kampung kita. Tadi kan begitu sampai itu udah mukim statusnya ya Sat ya. Ya. Sampainya ini kayak sampai kayak kita pulang nggak Sat? Sampainya eh, misalnya masih Makassar tadi, masih di bandara nih Sat. Sampainya sampai Oh titik iya. mana gitu. Sama seperti lokasi rumah, kan yang dihitung waton. Waton itu. Kemarin apa kapan sih kita terjemahin waton tuh? Udah lupa. Waton tuh Bisa ya? kita terjemahkan desa, kelurahan lah. Kalau di daerah kelurahan ya, kalau di Jakarta nih saya bilangnya kecamatan. Karena Jakarta ini kelurahan terlalu kecil kan begitu. Jadi kecamatan atau desa, kecamatan, kota, desa kalau di daerah gitu. Jadi kita bandaranya di kota A, tujuan kita tuh di kota B, yang bandara kita sampai sama tujuan tuh berbeda kota, artinya desanya juga berbeda, maka di bandara tuh kita masih musafir. Jadi status safar tuh hilang ketika sudah masuk waton itu, waton desa yang kita tuju begitu. Ya ya. Tambahin sedikit aja Ustaz. Makasih Ustaz. Ini ada dari Mbak Ayu nih. Mau nanya lagi, Bu? Tuh, Masih Mbak. nyambung yang tadi ya? Jadi gini saat nih, misalnya saya mau ke Bandung, tapi 3 hari gitu. Dari sini di Puncak nginep dulu semalam, terus di Purwakarta nginep lagi semalam gitu. Tapi jaraknya antar jarak itu nggak ada yang nyampe 90 kilo. Itu hitungannya tetap safar atau gimana, Ustaz? Iya, jadi memang dinilai dari tujuan, dari kota tujuan. Kalau memang tujuannya itu adalah Bandung, maka itu
di puncak tuh namanya apa namanya musafir. Apa namanya musafir. Jadi di puncak tuh ya jatuhnya dia musafir karena tujuannya itu bukan puncak. Tujuannya adalah Bandung begitu. Kalau memang apa namanya tujuannya betul-betul Bandung gitu ya. Oke. Syukran. Ya, lanjut ya Ustadz ya. Ini Ya. ada dari Mbak Ayu. Kalau udah mukim tadi ya, case tadi. Tapi dia tetap kosor sholat, sah atau enggak? Case-nya penjelasannya dia nggak tahu Ustadz. Jadi dia udah 5 hari di luar kota, tapi dia tetap kosor. Mungkin ini nggak tahu ya Ustadz, gimana Ustadz? Ya, ya namanya orang kagak tahu ya. Malaikat juga nawin tuh. Kagak. Artinya kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'a an ummati al khota'u wa nisyanu wa ma ustukrihu alaihi. Diangkat daripada umatku beban dosa itu sebab al khota' kagak tahu, an nisyan lupa, wa ma ustukrihu alaihi yaitu sesuatu yang dipaksa. Ini 3 hal yang membuat kita terangkat dosa, artinya kita tidak dihitung dosa ketika melakukan sesuatu sebab 3 tadi. Tapi itu pembebasan dosa, sedangkan pengguguran kewajibannya belum. Maka apa yang kemarin dikerjakan itu kan keliru tuh. Itu dosanya diangkat, insya Allah nggak ada karena kita nggak tahu. Tapi kewajibannya belum gugur. Kewajiban zohor, yang kemarin kewajiban yang dikosor tuh, yang mestinya kita sempurna tapi kosor. Nah, maka wajib dikodok. Sholat yang kemarin itu yang mestinya di apa namanya mestinya dikosor itu mestinya di salat sempurna tapi dia kosor gitu, jadi wajib dikodok. Oke. Yang berikutnya nih Ustadz, dari Syauki. Teman saya kalau lagi tugas ke Pulau Seribu nggak nginep, sholatnya dikosor. Alasannya tidak bisa diprediksi cuaca, walau estimasi perjalanan cuma 2 sampai 3 jam. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Ya, yang jadi standar itu patokannya itu bukan waktunya tapi jaraknya. Jarak. Kalau jaraknya sudah lebih dari 89 km maka dia boleh kosor sholat, dia boleh jamak sholat. Jadi tergantung kepulauan Seribunya yang mana nih gitu. Kalau pulau apa tuh yang dekat yang 2 jam dari Ancol tuh, Bidadari kali ya? itu kan dekat tuh. Gitu. Jadi itu tidak dikosor. Artinya berapapun waktu lama yang ditempuh begitu, asal jaraknya sudah melebihi 2 marhalah atau 2 marhalah dan lebih begitu, ya udah cukup untuk menjadi syarat boleh kosor. Tapi kalau waktunya pun lama, karena yang 2 jam itu teman-teman, jangankan dari sini ke Kepulauan Seribu, ya, dari sini ke Ta'awun aja bisa 5 jam sekarang. Apalagi lagi musim liburan, gitu. Ustadz. Iya, yang apa namanya, yang kemarin tuh pada ke puncak tuh Sabtu Minggu kan, itu libur, Masya Allah kan ya. Jadi bukan ukuran waktu nih, ukurannya jarak gitu. Jadi kalau memang sudah lebih dari 89 boleh kosong. Tapi kalau belum ya jangan gitu. Nah itu dia Mas Ari kelemahan apa namanya apa ya kita sebutnya ya. Jadi banyak perkara sholat nih yang Muslim sendiri nggak tahu. Jadi banyak keringanan sholat yang dia udah dapat tapi dia nggak ambil. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang belum dapat keringanan dia asal ambil aja begitu. Gitu. Ibaratnya dia kakak kaya bukan miskin tapi bansos tetap terima gitu. Gitu. Jadi padahal dia nggak layak itu dapat keringanan. Cuman karena nggak tahu kan, ya karena nggak tahu gitu. Pokoknya RT-nya kan kebangetan baik kan, semuanya dibagi gitu. Punya mobil kagak punya mobil dibagi semua bansos. Gitu. Balik lagi ke syarat ketiga tadi berarti Ustadz ya. Tahu dia Iya,
Iya, itu kenapa memang ada syarat itu dari dari sudut pandang yang ibaratnya yang baik bahwa bagaimana bisa orang mengkosor sholat kalau memang dia tidak tahu begitu. Oke? Ya, syukur Ustaz. Ini ada Mbak Citra nih, raise hand. Boleh langsung? Ya, Sat, mau nanya Sat, ada 2 pertanyaan. Ya. Yang satu relate sama ini, yang kedua mungkin agak di luar topik, tapi tetap masih tentang sholat, nggak apa-apa ya Sat. Ya. Yang pertama, yang tadi dijelaskan menyambung pertanyaan Mas Olo tadi, Sat, itu tuh yang batas 3 hari itu hanya mengkosor yang nggak boleh atau menjamak pun lalu nggak boleh gitu dengan batasan 3 hari itu. Ya, karena kalau saya terpikirnya kan kadang ada case misalnya kita traveling ke beberapa kota sekaligus atau beberapa negara sekaligus, tapi kita tahu di tiap-tiap kota atau tiap-tiap negara itu kita nggak sampai 3 hari. Nah, itu hitungannya gimana ya? Saat kita boleh mengkosor atau tidak, boleh menjamak atau tidak di masing-masing kota itu atau masing-masing negara itu. Terus yang kedua, kondisinya tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah. Kalau gini saat kemarin tuh ke mau sholat di salah satu masjid udah di luar waktu sholat gitu ya. Nah, lalu saya datangnya sama ibu saya. Nah, lalu kita ya karena nggak ada yang berjamaah dan itu di luar waktu sholat, kita berjamaah lah berdua. Di tengah-tengah kita lagi berjamaah, lah terus ada yang ikhwan, terus beliau berjamaah juga. Itu kan jadi kan ada 2 imam di satu sholat itu gimana ya? Di satu masjid gitu. Itu gimana ya saat saya masih membatalkan ikut imam yang baru itu atau seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi ada 2 jamaah dalam satu masjid itu hukumnya tidak haram. Hukumnya dimakruhkan. Tapi kemakruhannya pun ada syarat. Artinya tidak mutlak kalau jamaahnya lebih dari satu dalam satu masjid itu kemudian yang lain jadi makruh enggak. Jadi kemakruhannya itu pertama masjidnya adalah masjid pemukiman. Masjid pemukiman itu masjid yang udah punya jemaah rutin, jemaahnya tetap, imamnya juga tetap gitu. Artinya kalau jamaah terjadi berkali-kali, bahkan di waktu yang sama, di masjid pinggir jalan, di masjid rest area, di masjid SPBU, itu nggak ada kemakruhan. Depan lagi jamaah, kita di belakang bikin jamaah, pojok sono bikin jamaah, nggak ada masalah. Jadi kemakruhan itu ada ketika itu masjidnya pemukiman gitu. Kayak masjid pinggir jalan kan banyak nih. Masjid Al-Mughni itu kan pinggir jalan banget itu ya di Kuningan itu. Kemudian kalau di mana daerah yang lain tuh kayak artinya di pinggir jalan dan terbuka, terakses untuk umum. Itu tidak ada masalah jamaah terulang-ulang. Kemudian yang kedua, syarat jadi makruh itu jamaah yang kedua atau selanjutnya memang bukan memang. Ini jamaah yang kedua ini dipimpin oleh tokoh orang yang punya posisi di pemukiman tersebut. Makruh tuh. Saya nih ya kan orang kiri kanan manggil Pak Ustadz begitu. Jadi kalau saya sholatnya telat begitu, artinya kemusolahnya telat, saya khawatir orang nandain. Wah, Pak Ustadz kalau sholat zuhur jam 2 gitu. Udah besok-besok jemaahnya jam 2 aja gitu. Nah itu yang makruh tuh. Jadi jemaah yang kedua dan seterusnya tuh makruh karena dia dipimpin oleh tokoh yang menyebabkan jumlah jamaah utama menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga jadi makruh itu kalau memang diniatkan jemaah kedua tuh untuk menandingi jamaah pertama gitu.
Ini bisa gambarannya bisa macam-macam nih. Jadi mungkin ada jamaah pertama orang yang waktu pemilihan pengurus masjid dia yang menang. Ini jemaah yang kedua ini adalah mantan pengurus masjid yang merasa kagak senang karena dia kalah waktu itu. Akhirnya sholatnya ditelat-telatin, ngumpulin jamaah. Nah, ini kan akhirnya bikin persatuan kacau gitu. Jadi jadi jamaah yang kedua itu makruh bukan karena jamaahnya, karena ada potensi memecah belah umat. Ini tiga ini ada nih potensinya terpecah. Masjid pemukiman, jamaah dipimpin tokoh, kemudian yang ketiga memang diniatkan untuk menandingi jamaah pertama. Kalau tiga ini kagak ada, nggak ada kemakruhan. Mbak Citra datang kan emang lagi perjalanan atau lagi singgah di situ ya sholat. Jadi sama sekali nggak ada niat untuk menandingi. Kita juga bukan siapa-siapa. Follower kita juga di Instagram cuman puluhan, itu juga ponakan semua kan begitu. Nggak ada yang orang gitu, nggak ada orang lain kan gitu. Artinya tidak ada kemakruhan. Karena dulu Nabi Muhammad SAW itu satu waktu memang pernah Abdurrahman bin Auf waktu itu sholat menjadi imam di Nabawi gitu. Abdurrahman bin Auf itu sholat menjadi imam karena Nabi Muhammad sedang punya urusan di luar, artinya jauh dari Nabawi. Sampai saya lupa sholat zuhur apa sholat asar itu Nabi Muhammad nggak pulang, belum datang juga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang jadi imam. Selesai sholat Nabi Muhammad baru masuk Masjid Nabawi, orang-orang udah selesai sholat. Karena tahu orang-orang sudah selesai sholat, Nabi Muhammad tuh pulang, masuk ke rumah. Gitu. Karena Nabi Muhammad khawatir kalau Nabi Muhammad sholat di masjid, orang pada ngikutin, padahal tadi udah sholat gitu. Dan dikhawatirkan dianggap bahwa sholat yang pertama tuh nggak sah karena dipimpin bukan oleh Nabi. Makanya Nabi Muhammad sholat masuk ke rumah gitu. Dan itu kan yang juga jadi dalil jumhur ulama tentang sholat berjamaah. 5 waktu begitu. Ini saya bukan ngajarin nggak usah sholat berjamaah, bukan gitu. Tapi case-nya ini untuk berjamaah yang berulang-ulang dalam satu masjid itu bukan keharaman tapi kemakruhan, dan kemakruhannya itu pada nilai memecah belah umat gitu. Jadi di SPBU, masjid pinggir jalan, di rest area nggak ada masalah. Kemudian yang pertama tuh saya kurang paham, makanya tadi saya jawab yang kedua dulu. Gimana Mbak Citra? Yang tadi itu kan, kalau yang saya tangkap, kalau kita tahu bahwa kita akan safar lebih dari 3 hari di satu kota, itu lantas kita nggak boleh mengkasar sholat. Nah, itu apakah yang nggak boleh mengkasar sholat saja tapi jamak masih nggak boleh, atau dua-duanya boleh? Lalu lanjutan pertanyaannya, kalau kita lantas punya rencana perjalanan ke beberapa kota atau beberapa negara sekaligus, tapi kita tahu di tiap kota atau tiap negara itu kita nggak lebih dari 3 hari, cuman 2-3 hari. Nah itu Ya. Boleh jamak atau qasar atau total nggak boleh semuanya? Ya. Pertama, kalau dia belum boleh qasar, udah pasti kan boleh jamak. Singgahnya kurang dari 3 hari, kurang dari 4 hari, 3 hari kurang itu, dia berarti boleh qasar, pasti boleh jamak. Orang yang boleh qasar pasti boleh jamak, karena kebolehan qasar di dalamnya ada kebolehan jamak. Nah, ketika sudah hilang kebolehan qasar karena dia lebih dari 3 hari, katakanlah demikian, boleh gak dia jamak? Bisa jadi boleh jamak, karena kebolehan jamak kan lebih banyak dibanding kebolehan qasar. Kalau qasar kan bolehnya wukuf sama safar aja. Sedangkan jamak sholat dibolehkan dalam hal seperti hujan misalnya, atau seperti darurat, orang sakit, gitu. Itu kan boleh jamak. Jadi orang yang boleh qasar pasti boleh jamak. Tapi kalau dia boleh jamak, belum tentu boleh qasar. Jadi ketika sudah hilang nih status safar dan dia sudah tidak boleh qasar, mungkin dia boleh jamak. Tergantung sebabnya ada atau tidak dari 5 yang tadi itu. Sebab jamak gitu ya. Kemudian kalau tadi saya emang berkeliling, ya maka karena jadi tujuannya kan bukan satu, berkeliling banyak.
Kalau memang tujuannya berkeliling banyak, maka hitungan safar setiap satu tempat. Jadi dari titik A sampai titik pertama jaraknya kosor gak kosor. Nyampe di sono berapa hari? Kurang dari 3. Berarti musafir masih. Lalu dari sini dia mulai lagi perjalanan, gitu, sampai kota sampai kota A. Dan status safarnya masih ada. Status safarnya masih ada karena jaraknya jauh lagi, begitu. Kemudian kurang dari 3 hari lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi statusnya tuh renewal setiap dia sampai. Itu setiap dia sampai dia masih berstatus musafir, begitu. Maka dia panjangin lagi perjalanan masih musafir terus sampai masuk kota selanjutnya, sampai di mana dia sampai di kota yang dia sudah tahu bakal singgah lebih dari 3 hari. Maka di situ kemudian status safarnya hilang, begitu. Oke. Tapi tetap boleh ya, Ustaz, meskipun total perjalanan nantinya itu entah 2 minggu, 3 minggu atau lebih. Iya. Ya. Tip Ustaz, jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Masih bisa lagi? Satu lagi mungkin Ustaz? Ya, satu lagi. Ya, ini ada dari Mas Dimas nih. Udah nyalek dari awal nih. MC kita yang biasa nih. Silakan Mas Dimas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini sebelumnya saya mau kasih pantun dulu Pak Ustadz. Kecilan sih beli kedon dong. Nanya dong. jadi gini Pak Ustadz, sebenarnya saya ada pertanyaan, cuman mohon maaf ini yang mau saya pertanyakan ini adalah di luar tema, namun sedikit buat saya ragu. Saya mau lihat di googling takut salah. Jadi gini Pak Ustadz, sebenarnya saya pengen tanya, akhir-akhir ini saya sering banget dengar Jumat Berkah ya Pak Ustadz ya. Nah sebenarnya ini konsep dasarnya gimana sih Pak Ustadz? Karena akhir-akhir ini saya nemu beberapa yang agak janggal gitu kayak Pak Ustadz, kayak buat Jumat Berkah itu sebagai salah satu marketing sebuah produk gitu. Contoh di dekat rumah saya itu ada khusus Jumat Berkah mie ayam 15.000. Ya padahal saya tahu emang nggak ada Jumat juga 15.000 juga gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Yang benar kayak gimana sih? Terus juga apakah Jumat Berkah itu cuman bisa yang bagusnya diterima sama golongan tertentu gitu? Apa bisa sama semuanya atau emang harus muslim aja apa gimana Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kebaikan itu bobot pahalanya itu menjadi lebih besar jika dikerjakan di waktu atau di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Berdoa di mana-mana itu ya ibadah, tapi ketika orang berdoa di rukun yamani, itu nilai pahalanya itu lebih besar. Kalau dia berdoa di raudhah itu pahalanya lebih besar dan doanya itu lebih cepat diijabah, kan gitu. Beribadah di luar bulan haram itu kebaikan, tapi kalau dikerjakan di bulan haram itu menjadi lebih baik. Sebagaimana seorang tokoh agama begitu ya, jadi berbuat maksiat bagi orang yang tidak tahu tentang hukum itu ya dosa, tapi mungkin dosanya tuh tidak lebih tinggi dibanding ketika orang itu seorang misalnya ahli agama begitu melakukan maksiat. Termasuk juga kebaikan ini di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini memang hari yang dimuliakan. Maka kita juga punya kewajiban, setidaknya punya anjuran untuk memuliakan hari Jumat. Bagaimana memuliakannya? Memuliakannya ada orang yang berbagi. Berbagi macam-macam. Ada yang dia memang hanya pekerjaannya merapikan sendal masjid gitu. Ada yang memang cuman bagi-bagi sejadah misalnya, atau minjemin sejadah bagi orang yang sholat di luar. Jadi kebaikannya macam-macam. Termasuk bersedekah dengan nama, saya juga nggak tahu yang muncul nama Jumat Berkahnya begitu. Tapi memang karena hari Jumat banyak keberkahan, artinya banyak kebaikan yang
yang bertambah-tambah. Jadi aslinya memang kebaikan di hari Jumat itu sangat, karena dia kebaikan yang bertambah kebaikannya sebab dilakukan di hari yang baik. Tapi kalau kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan yang bukan ibadah, begitu ya. Ini kan tentu kita tidak bisa menghakimi, tapi kan Allah tahu apa niat seseorang, begitu. Dia Jumat khusus, Jumat berkah, mie ayam 10.000 misalnya. Padahal nggak Jumat juga memang 10.000 begitu. Ya kan kita nggak bisa bilang ini dosa nih. Kita kan juga nggak tahu meniat apa kan begitu. Tapi ya pada intinya itu kan berarti dia telah berdusta begitu. Dan sialnya dustanya itu disandarkan kepada nilai kebaikan agama, padahal dia sama sekali tidak ingin berbuat baik. Yang dia tahu tuh dia ingin mendapat keuntungan gitu kan ya. Lalu muncullah itu ide memanfaatkan Jumat berkah begitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat seperti itu begitu. Cukup ya Mas Dimas? Insya Allah cukup. Makasih Pak Ustadz. Tercerahkan saya udah. Jadi saya nggak beli mie pangsit yang itu, saya nggak beli Pak Ustadz. Barangkali ada lebihan satenya, Mas. Ya. Iya kali ya. Makasih Mas Ari. Jos. Siap. Oke. Mana? Ada lagi atau kita cukupkan mungkin Ustadz ya? Iya, cukup. Baik, terima kasih peserta, jemaah, sahabat Fitya semuanya atas perhatiannya dan juga antusiasmenya, dan pertanyaan-pertanyaannya memang semakin memperkaya ya. Jadi case-case-nya juga sering kita alami. Mudah-mudahan jadi ilmu dan bisa kita amalkan gitu Ustadz ya. Amin. Baik, sebelum kita tutup seperti biasa Ustadz, mohon bisa didoakan nih kami ini Ustadz, supaya bisa istiqomah, bisa dapat ilmunya, dapat juga bisa mengamalkannya. Ada jemaah teman-teman yang pulang haji? Ada gak? Belum Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Nah, Belum. Berniat haji Ustaz. Ya mudah-mudahan tahun depan banyak yang haji. Gitu. Amin, amin ya. Saya juga belum. Gitu. Nunggu giliran. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Apa yang kita kerjakan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan, badan kita disehatkan, hajat kita dunia akhirat dikabulkan, dan juga semua apa yang kita kerjakan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz, sehat-sehat Ustadz. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya Ustadz ya. Amin.